Halo. Seperti yang Anda ketahui, baru-baru ini Cina membuat propaganda yang sangat kuat tentang perbatasan laut. Secara inheren tidak ada dan tidak ada yang mengakui perbatasan ini. Namun, karena Cina menjadi semakin berlebihan, dunia harus terjun untuk mengajari Cina apa yang benar dan salah. Dalam kasus antara Filipina dan Cina tentang kedaulatan atas laut dan pulau, Pengadilan Dunia membuat pernyataan yang jelas dan hasilnya menyebabkan seluruh dunia bertepuk tangan. Artinya, Cina tidak berhak di Laut Timur untuk menyebutnya garis 9 putus, atau garis lidah sapi. Saya tidak mengerti mengapa Cina tiba-tiba menggambar garis 9 putus-putus untuk dirinya sendiri, secara umum terlihat seperti lidah sapi. Setelah Mahkamah Internasional membuat keputusan seperti itu, Cina terus mempublikasikan peta 9 garis putus-putus itu dan mencari cara untuk menyebarkannya ke dunia. Terutama propaganda ke Vietnam, dari mencetak buku teks gula lidah sapi dan memberikannya ke Vietnam. Masukkan peta garis lidah sapi ke dalam mobil, bahkan cetak peta dengan gambar jaring sapi di baju lalu biarkan orang memakainya dan bepergian ke negara lain. Jadi jika Anda menggunakan produk Cina, Anda harus sedikit berhati-hati. Mungkin suatu saat celana dalam itu dibuat di Cina, ada peta lidah sapi yang tercetak di sana. Tentu saja, itu hanya pengakuan sepihak dari Cina. Apapun yang bukan milik Cina, Cina akan coba ambil, juga tidak bisa menjadikan Laut Timur sebagai kota Cina. Namun dalam imajinasi orang Tionghoa, jika mereka mendapatkan garis lidah sapi, manfaat apa yang akan mereka dapatkan? Sebelum masuk ke konten sendiri saya ingin memberitahu Anda satu informasi. Artinya, para sarjana Cina selalu berusaha membuktikan bahwa perairan garis lidah sapi adalah perairan sejarah. Di bawah hukum internasional, perairan bersejarah memiliki arti yang sama dengan perairan pedalaman. Yang berarti bahwa Cina akan memiliki semua hak maritim di kawasan ini, hanya sedikit lebih kecil dari kedaulatan atas daratan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang hak suatu negara di perairan pedalamannya. Teman-teman, jika kotoran laut yang masuk ke dalam garis sapi itu benar-benar milik Cina, bisa dikatakan Cina akan menjadi hegemon dunia. Ketertarikan pada perairan yang terletak di batas 9 garis putus-putus yang ditarik Cina sendiri sangatlah besar. Transportasi, sumber daya alam, militer, pariwisata dan banyak lainnya. Dalam video ini, saya akan berbagi dengan Anda potensi luar biasa yang dibawa oleh laut di garis lidah sapi. Untuk menunjukkan betapa berharganya kedaulatan laut dan pulau. Dan kami akan lebih bertekad untuk melindungi kedaulatan negara kami serta menjaga keadilan dunia. Nine Dash Line, atau garis lidah sapi yang digambar oleh Cina, hampir menutupi seluruh Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan secara internasional dikenal sebagai Laut Cina Selatan, yang berarti Laut Cina Selatan. Nama laut internasional, mereka mendasarkan pada negara di sebelah laut dengan wilayah terluas. Huruf nama laut, The South China Sea, sama sekali tidak ada artinya tentang kedaulatan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedaulatan. Jadi nama itu tidak berarti apa-apa. Mengenai sumber daya alam, Laut Timur mengandung dua sumber daya yang sangat penting, perikanan serta minyak dan gas. Ini secara langsung mempengaruhi kehidupan lebih dari 300 juta warga negara yang berbatasan dengan Laut Timur. Menurut statistik, pada tahun 2022 volume penangkapan ikan dunia akan mencapai sekitar 91 juta ton, di mana Laut Timur menyumbang sekitar 12% atau setara dengan sekitar 10 juta ton. Mengenai minyak dan gas, Laut Timur secara internasional dinilai sebagai salah satu dari 5 wilayah dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Menurut Departemen Energi AS, cadangan minyak terbukti di Laut Cina Selatan sekitar 7 miliar barel, bernilai sekitar 700 miliar dolar dengan harga 100 dolar per barel. Namun menurut penilaian Cina, cadangan migas di Laut Cina Selatan jauh melebihi yang terbukti 7 miliar barel, yang bisa mencapai 213 miliar barel. Dari jumlah itu, cadangan minyak di Kepulauan Spratly bisa mencapai 105 miliar barel, yang berarti setengah dari minyak di Laut Cina Selatan ada di Spratly. Selain itu, menurut para ahli Rusia, Laut Hoangsa dan Truongsa juga mengandung sumber gas beku. Cadangan sumber daya ini di dunia setara dengan cadangan minyak dan gas dan sedang dipertimbangkan sebagai sumber energi alternatif untuk minyak dan gas dalam waktu dekat. Mengenai transportasi, Laut Timur terletak pada jalur lalu lintas laut arteri yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, Eropa dengan Asia, Timur Tengah dengan Asia. Setiap hari, sekitar 150 hingga 200 kapal dari segala jenis melewati Laut Timur. Di antaranya, sekitar 50% adalah kapal dengan tonase lebih dari 5.000 ton, lebih dari 10% adalah kapal dengan tonase 30.000 ton atau lebih. Di Asia Tenggara terdapat sekitar 536 pelabuhan, termasuk 2 pelabuhan besar dan modern, terutama pelabuhan Singapura dan Hong Kong. Banyak negara di Asia Timur, dan banyak ekonomi hidup atau mati, bergantung pada jalur laut ini seperti Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, dan bahkan Cina. Ini adalah rute penting untuk mengangkut minyak dan gas serta sumber daya komersial dari Timur Tengah dan Asia Tenggara ke Jepang, Korea, dan Cina. Lebih dari 90% pengiriman komersial dunia dilakukan melalui laut, dan hampir setengahnya melewati Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan sangat penting bagi semua negara di kawasan ini.
Dalam hal strategi keamanan, lalu lintas maritim dan ekonomi, terutama untuk AS dan Jepang. Laut Timur juga memiliki koneksi dan pengaruh ke wilayah lain, khususnya Timur Tengah. Oleh karena itu, jika Laut Timur dikuasai oleh negara atau kelompok aliansi tertentu, maka akan berdampak serius terhadap kepentingan keamanan politik dan ekonomi negara-negara di kawasan tersebut. Selain itu, Laut Timur memiliki pulau lepas pantai seperti Hoangsa dan Truongsa yang terletak di tengah. Salah satu tempat yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Kepulauan ini memainkan peran yang sangat penting sebagai kunci posisi pertahanan strategis bagi banyak negara di kawasan Laut Timur. Sekaligus merupakan sarana logistik untuk melayani kegiatan laut jauh seperti pengendalian jalur pelayaran-pelayaran di laut. Digunakan untuk keperluan militer seperti menempatkan stasiun radar, stasiun komunikasi, membangun stasiun dan mengisi bahan bakar kapal. Ahli strategi barat percaya bahwa negara yang menguasai kepulauan Hoangsa dan Truongsa akan menguasai dan menguasai seluruh Laut Timur. Ini hanyalah manfaat paling menonjol dari Laut Cina Selatan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, garis lidah sapi dalam imajinasi Cina sangat berbahaya karena menempati sebagian besar Laut Timur. Konspirasi Cina ini tidak akan pernah berhasil, tapi bukan berarti kita subjektif melainkan harus tegas melawan niat Cina ini. Semoga video ini dapat disebarluaskan agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih jelas tentang Laut Timur dan lebih bertekad untuk menjaga kedaulatan negara-negara yang berkepentingan di sekitar Laut Timur. Selain itu, juga melindungi keadilan seluruh dunia. Terima kasih semua telah menonton videonya, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.